Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast perdana untuk sobat crafter semuanya. Tujuan utama saya mengundang rekan-rekan dari para crafter pemahar khususnya itu untuk berbagi motivasi, berbagi pengalaman, dan berbagi apapun yang berhubungan tentang mahar pernikahan dan juga seserahan. Untuk edisi perdana kali ini, saya mengundang salah satu crafter yang cukup terkenal di online, khususnya para penggemar emak-emak. Yaitu biasanya seperti itu, udah lumayan terkenal di online. Yang sering-sering stalking, mungkin udah tidak asing lagi dengan wajahnya Mas tampan ini. Untuk sobat crafter semuanya, mari kita berkenalan langsung dengan saudara si A. Ini, siapakah si A ini? Untuk pertanyaan, saya di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan, khususnya yang berhubungan dengan bisnisnya, berhubungan dengan pernak-pernik dan lain sebagainya yang tidak jauh dari mahar pernikahan. Pertanyaan pertama mungkin silakan berkenalan dulu. Siapa nama lengkapnya yang mungkin belum tahu, biar teman-teman tahu siapa nama lengkapnya dan aslinya dari mana. Kenalan dulu ya ini ya? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi, Mas. Mas, mau jawab banget. Nama asli itu. Nama asli ya? Isin saja? Ya, isin. Tidak apa-apa, nama adalah doa. Nama saya Sumardi, kelahiran 4 Februari 1992, asli Sukoharjo, Mas. Oke, itu yang nanti mau ucapin selamat ulang tahun gitu. Bisa dicatat ya. tanggal lahirnya, bisa diingat-ingat ya. Tapi Alamatnya di sini. Alamatnya. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini bincang santai aja. Tidak ada unsur terlalu pakem, istilahnya terlalu kita bincang santai, biasa. Santai, serius. Santai dan nanti semoga bisa perbincangan nanti bisa menginspirasi dari teman-teman crafter semuanya. Siap. Mungkin ini ada sedikit agak mulai perjalanan karir atau latar belakang dulu yang mau saya tanyakan itu latar belakang dari awalnya. Itu tadi kan udah perkenalannya. Selanjutnya ini latar belakang mungkin pendidikannya apa, terus jadi itu nanti buat motivasi yang lain nggak usah minder dengan latar belakang pendidikan. Latar belakang. Kalau bicara tentang latar belakang agak panjang, Mas ya. Nggak apa-apa. Durasi lama. Ada batasan durasi. Kira-kira kalau dari Mas Hendrik kenal saya, latar belakang saya lulusan apa, Mas? Sebenarnya kalau menurut saya itu lulusan tidak penting. Iya. Untuk saat ini, untuk yang penting kan hasil dan kreasinya masing-masing itu kita tunjukkan. Misal latar belakang dari SD, SMP, SMA itu ya penting buat maksudnya ada hal yang positif dan negatifnya. Yang paling penting mungkin ya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang lain, nggak minder istilahnya. Tapi kalau nanti kita buktikan dengan kreasi, dengan mungkin prestasi, itu tidak begitu penting untuk pendidikannya. Bu Susi Pujiastuti mantan Menteri Kelautan itu cuma SD. Rungokno, motivasi langsung lagi.
langsung itu motivasi. Seperti itu. Jadi kita yang penting itu kreasi dalam diri itu yang paling penting itu. Untuk latar belakang saya terlahir tadi lahir di Sukoharjo. Untuk SD saya itu pindah-pindah mas. Saya dulu nomaden, ikut pindah-pindah orang tua karena memang gak ada tempat tinggal dulu, jadi pindah-pindah. Saya kelahiran saya di Kelurahan Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sampai tahun sekitar 93 itu umur 7 dari Simbok itu langsung pergi dari situ, langsung ininya pindah dari situ, terus diajak menetap ke Klaten, daerah Klaten. Lah di situ saya TK, enggak TK mas, aku langsung SD karena TK ngobok, enggak TK karena masa-masa umur 3 sampai 5 tahun itu terjebak di zona enak mas, zona nyaman. Dari 5 tahun saya ngerasa zona nyaman. Zona nyaman saya usia 3 sampai 5 tahun itu diajak Simbok merantau. Simbok itu ibu saya. Simbok bahasa daerah Surakarta dan sekitarnya. Mau panggilan ibu itu Simbok. Diajak Simbok merantau ke Semarang, dodol sate mas. Masih sampai sekarang, meskipun dulu saya usia 3 sampai 5 tahun, sampai sekarang kelingan di mana jualannya lakune neng diwai, kulak neng pasar neng diwai, aku kelingan saya mas, tenang. Berarti masih ada latar belakang dari keturunan pebisnis ya sebenarnya. Alhamdulillah, diajak itu sampai sekitar di Semarang jalan kaki, jualannya jalan kaki naik turun gunung di Ketileng, pasti pada tahu di daerah Ketileng. Terus umur 7 tahun saya pulang ke Klaten sekolah SD. Akhirnya langsung SD gue TK nyidak pokoknya. Langsung SD saya pertama kelas 1 dan 2 di kelas 1 di SD Negeri Kupang. SD Negeri Kupang 03, Kelurahan Kupang, Kecamatan Karangdowo, Klaten. Terus kelas 3-nya saya pindah ke SD Negeri 1 Karangtalun, Karangdowo, Klaten juga. Pindah karena adik gusur. Adik gusur. Iya, SD itu kekurangan murid, terus dialihkan ke SD lain, SMP atau apa gitu. Terus akhirnya sekitar lulus kelas 3 itu Simbok punya celengan, terus ingin bangun rumah, ternyata udah punya tanah di daerah Sukoharjo. Akhirnya bangun rumah ke Sukoharjo sampai yang saya tempati sekarang, dan SD di sana. SD saya di SD Negeri 04 Sukoharjo. Berarti SD itu udah 4 tempat ya? 3 tempat ya? 3 tempat pindah-pindah SD. Wah, pengalaman yang cukup berharga. Kalau misal pengalamannya pas gede gue luar biasa. Terus SD di situ sampai lulus, sampai SMP ke SMP Muhammadiyah Watu Kelir. Alhamdulillah. Dan bapak esok nyegorke di SMP sing iku, mungkin di SMP iku banyak bekal bisnis ataupun apa yang saya dapatkan di situ. Nah kono ya dodolan mas, jangka SMP aku dicangkingi dodol boneka aksesoris wis sang SMP mas. Iya. Berarti modal crafternya itu udah dari SMP ya. Sobat crafter semuanya. Ini ternyata Mas Mardi yang punya brand Aina Zura. Nanti yang mau follow akun IG-nya saya cantumkan di sini nanti. Di bawah saya cantumkan Mas Mardi Aina Zura atau Mahar Cantik Sukoharjo. Ya. Itu berarti berbekal di SMP itu udah mulai belajar jualan. Di SMP jualan. Ya, karena kan mas saya juga awalnya ubed, jadi yang dagangan apa, aku yang gowo. Jadi saat itu kepencet dagangan murah dari Bandung bawa boneka banyak banget dan sebagainya, aksesoris lah. Aku jualin ke SD itu mas. Gitu. Ke SMP ya, udah SMP. Terus di SMP itu pernah delala kan aku mas. Delala saya itu sunatku rada telat. Saya kelas 2 SMP baru sunat.
makanya dewasa itu laku gitu. Kelas 2 SMP lagi sunat ya karena kan faktor ekonomi saya yang ekonomi bapak itu sing golek duit itu ya cukup pas-pasan, pas butuh pas eneng, tapi kadang ya oke kurangi dulu. Itu jadi ini nganti takut Arab sunat, takut nggak ada dana, nggak ada biaya. Akhirnya pas sunat itu juga cinta kelingi aku saat itu posisi bar sunat sakit aja loro itu udah dolanan mas, jualan jagung bakar di pasar malam. Nah, seperti itu ya. Sobat. Perlu diingat-ingat sobat kreator semuanya. Ternyata pengalaman itu yang sejak kecil mungkin bisa diterapkan sampai dewasa seperti ini. Jadi nggak usah malu-malu untuk kita berjualan. Kita mau menghasilkan uang, istilah sekarang menghasilkan cuan, itu nggak usah malu. Kita jadi itu buat motivasi diri kita sendiri sebetulnya itu. Di latar belakang saya mentok di SMP itu alhamdulillah. Ya jangan bilang mentok karena untuk pendidikan formal mungkin saya sampai SMP itu saja. Tapi setelah itu alhamdulillah mungkin karena cuma mentok di SMP akhirnya jadinya terus apa ya? Terus amore orang-orang itu nggak terkontrol ya. Bisa dikatakan barbar, makanya dapat inspirasi dan sebagainya dari dunia luar setelah SMP itu. Sering mengikuti kursus-kursus dan pelatihan ya mungkin ya? Untuk kursus-kursus saya jujur ya Mas, jujur saya itu dari dulu mungkin sampai sekarang ya, mungkin sekarang udah banyak channel, mungkin dari dulu tuh paling buta sama seperti itu. Orang ngerti Mas, orang ngerti dalam artian kursus ini apa, kursus itu gimana, fungsinya sebagai apa, dan aku harus bagaimana, kebiasaannya, cari siapa, untuk apa, enggak paham belas. Seperti itu enggak. Berarti koneksi ya? Ya. Istilahnya lebih banyak ke koneksi ya? Ke koneksi setelah apa ya, setelah habis lulus tadi kan terus aku bingung ngeran di gawean Mas, terus kayak punya kerjaan. Lah setelah bertahan kerja itu, setelah bar kerja sama tuh keluar dari pekerjaan itu lagi banyak koneksi. Yang bicarakan pekerjaan mungkin ya ora oke, cuma suwe bisa. Jangan dibahas semuanya. Kita tunggu part selanjutnya atau nanti di podcast yang selanjutnya. Ya. Oke, itulah mungkin sedikit latar belakang pendidikan dari Mas Mardi. Jadi mau langsung tajam SMP gitu loh ya. Ya apa. Oke, selanjutnya kan ini Mas Mardi ini terkenal saat ini tuh bergerak di bidang crafter, khususnya dunia crafter. Mohon sedikit penjelasannya, sudah sejak kapan untuk memulai terjun ke bisnis ini, dan apa nama brandnya, diperkenalkan dulu. Oh ya, sejak kapan mungkin langsung tertujunya sama brand saya sekarang aja ya. Brand saya saat ini yang untuk saya makan alhamdulillah bisa menghidupi saya dan keluarga saya, ibu ya. Itu bergerak di mahar pernikahan Mas, mahar seseran dan sebagainya. Untuk nama brandnya Aina Zura Mahar Desain. Untuk penjualan sebelumnya saya fokus di Facebook, ini untuk fokusnya di Instagram Aina Zura Mahar Desain, Instagram saya Mahar Cantik Sukoharjo. Oh seperti itu. Terus sejak kapan? Sejak kapan? Nah, untuk Aina Zura itu lagi baik kita ya Mas. Mungkin anggap aja bisnis atau Mas, tahu orang masuk akal karena nggak tahu latihnya kapan. Anggap kalau untuk Aina Zura kemungkinan nama itu saya pakai 2017 sampai saat ini berarti sudah 4 tahun, sekitar 4 tahun dengan nama Aina Zura. Aina Zura. Kenapa dinamakan Aina Zura? Ya, mungkin sering jadi pertanyaan dari teman-teman. Kadang banyak sekali yang menyebutkan Mbak Aina Zura karena yang punya cowok, tapi namanya Aina Zura. Kenapa dinamakan Aina Zura? Iya gitu. Dulu pas
Dulu pas saya kerja, dulu kan saya kerja di sebuah toko mas selama 9 tahun nih di suatu daerah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, itu saya kenal, saya punya apa ya, udah bikin seperti ini, tapi belum saya upkan banget, cuma sekedar hobi, mungkin sekedar hobi, dan laku sesekali udah bahagia karena saat itu mikir saya itu hanya sampingan, bukan sebuah pekerjaan mikir saya saat itu, tapi udah nompo bikin seperti itu. Nah itu saya kenal ini masalah hati. Nah itu apa? Wis sampai situ aja ya. Intinya nama Aina Zura ada hubungannya sama. Wah, itu mungkin itu yang penasaran. Apa perlu kita bahas sekarang atau nanti? Lucu ya. Aku ya heran siapa ini sebenarnya yang bikin hatinya terketuk nama Aina Zura itu. Gimana ya? Kalau kelak banget mungkin dibilang kan saat itu toh, cuma kan kembali saya bilang tadi, aku orangnya nggak dongan mas dulu. Insecurean, orang dongan. Contoh kecilnya gini aja, aku dulu kerja di sebuah toko mas, disuruh pajak listrik ke PLN saja saya takut mas, pedih. Terus pernah bantu apa ya, kan ijo toko paku kuli neng toko mas, kan toko pakune kleru. Lah tak tukerke yang toko meneh. Kuwi aku nangis mas. Nah dari hal sekecil itu menandakan yang aku orang dongan insecure banget, apalagi saat akhirnya pas saya mulai peka pengen mengembangkan bisnis mahar iki, harus menentukan nama usaha. Akhirnya yaudah wes nganggo jeneng iki sik wae, pakai Aina Zura, dan akhirnya sampai saat ini terbiasa. Yaudah wes. Ternyata yang jadi keberuntungan itu namanya ya. Kalau orangnya udah tahu ini, Aina Zura ya Pak. Salam dulu sama. Oke, seperti itu sobat crafter semuanya. Ternyata di balik nama Aina Zura ada hati yang terluka ternyata. Oke. Kita minum dulu biar santai. Minum dulu. Mantap gitu mas. Acara ini disponsori oleh belum ada. Nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini tentang bisnis crafter tadi ya. Bisnisnya itu bisa diceritakan, bisnisnya itu tentang apa dan produknya apa saja yang dijalankan saat ini. Fokusnya di produk apa aja? Untuk saat ini ya, saat adalah kenal mulai ingin saya tekunin ini yang Aina Zura Mahar Desain ini ya berbasisnya di mahar pernikahan mas, mahar pernikahan, seserahan, dan tetek bengek ubur apanya seperti ring bearer, terus rental box perhiasan dan sebagainya, plus mengambah ke dekorasi sekarang, tapi fokusnya sekarang di mahar pernikahan, simbolik mahar. Nah. Oke, berarti itu ya. Untuk bisnisnya fokus di mahar pernikahan, seserahan pernikahan, dekorasi, mungkin dan ada tambahan lagi kado, dan ring bearer itu adalah untuk seserahan itu. Ring bearer itu seperti tempat cincin dan kalung itu. Terus saat ini mungkin kan udah berjalan sekitar 4 tahun ini, apa sih yang menjadi kesulitan yang saat ini kira-kira kok aku seperti ini, yang mungkin dirasakan kesulitan apa saat ini sudah 4 tahun ini yang dialami oleh Aina Zura, atau bahkan mungkin nggak ada kesulitan sama sekali? Kalau kesulitan itu tetap pasti ada, kan nggak ada pun sebagai
bisa dikatakan pebisnis ya Mas. Sebagai pebisnis ya kita harus cari kesulitan. Kalau kita wis merasa kepedean, rumongso merasa nggak punya kesulitan, itu malah bahaya Mas. Jadi kita malah cari kesulitan apa, terus dari kesulitan nanti menjadi kesalahan, dan dari kesalahan akhirnya kan kita belajar untuk memperbaiki. Nah, jadi harus ada kesulitan. Kalau untuk saya ya untuk dengan latar belakang saya, dengan latar belakang saya yang sangat-sangat kurang ya, dari koneksi, dari sebagainya, tetap kalau menurut saya kesulitannya masalahnya untuk bagaimana meyakinkan orang Mas. Dalam berarti bisa dikatakan promosi, bisa dikatakan iklan, dan meyakinkan kalau produkku ini tetap payu di gue gitu loh. Nah, dibutuhkan untuk kamu itu PR setiap hari yang harus semua produksi, semua pebisnis produk itu setiap hari harus punya pikiran kesulitan niku. Gonku iki kepiye carane gen disenengi wong. Tapi mikir terus karena kan semakin kesini teknik-teknik marketing terus meyakinkan wong is malih-malih Mas. Yang satu mau dipelajari belum selesai terus teknik baru. Itu mungkin karena kesulitannya awake dhewe karena kita mencari. Oh, di teknik ya berarti ya. Kalau kesulitan itu kan teknik dan sebagainya, finansialnya gimana, kesulitan finansial, teknik dan gimana untuk saat ini? Untuk finansial, ya kalau saya itu mungkin dari kelemahan dari saya. Mungkin kalau jenengan di awal-awal tadi bilang mungkin banyak yang kenal Mas ini karena di sosmed dan sebagainya lah. Itu mungkin di mata teman-teman banyak yang kenal saya yang mengapresiasi dalam arti wah pesenannya oke. Wah Mas Mardike kepikirannya banyak sekali yang WA saya, yang telepon saya, orang luar kota, orang manapun banyak sekali yang tanya Mas kok bisa rame kepiye. Pas ditanya itu aku malah insecure Mas. Alasannya jujur aja. Jadi ini Mas Hendri di podcast kali ini bukan mendatangkan seorang bisnismen yang berhasil berbagi. Ini namanya berbagi inspirasi buat sobat-sobat crafter semuanya. Jangan minder dengan keadaan apapun. Mari kita semangat, mari kita strong buat usaha dan bisnis kita biar maju. Kita buktikan pada semuanya bahwa kita bisa. Jadi kesulitan saya ketika saya mempelajari bagaimana untuk mendatangkan traffic, untuk menaikkan profit dan menambah orderan setiap bulannya, itu tidak saya imbangi dengan manajemen keuangan yang baik dan tidak diimbangi dengan manajemen keuangan dan manajemen kerja proses. Jadinya saat ini fokus saya guru nekake orderan terus, orderan dari pertama sebelum kenal jenengan. Nah ini termasuk motivasi saya. Sebelum kenal jenengan, jenengan pasti tahu kan aku kayak orang pede di dunia iki. Dari sebulan paling target itu cuma 3 orderan dulu, 3 orderan. Terus ketemu jenengan dan teman-teman pas kumpul itu kan ada yang bilang sebulan dapat 50 orderan, 30, 15 ya gumun Mas kok. Tapi caranya kok bisa sebulan itu mendapat 15 orderan. Aku pikiranku dulu kan sebelum teman-teman ketemu teman-teman kan, dan banyak teman seperti ini, pikiranku seperti ini nggak bisa jadikan bisnis, cuma sampingan dan sebagainya. Ternyata pikiran itu terjadi ketika kita nggak mau belajar. Kalau mindsetnya diubah berarti ya akan berubah juga ya? Bisa lah. Pikirnya yang penting ya? Ya harus mindset, pola pikir. Akhirnya aku kan jiwanya kepo banget Mas, pengen sinau. Makanya seneng banget ketemu orang-orang yang welcome seperti jenengan. Ketemu senang, akhirnya tak pelajari pelan-pelan lah. Mungkin aku keterbatasan saya dan saya modal saya cuma kepedean toh. HP 3G ini video toh Mas, jalan toh 3G, kamera VGA pede banget. Ini alhamdulillah payu, makanya gabungan toh. Aku sakit
kalau melihat karya-karyaku dulu dari hasil kamera itu ya sedih mas. Kalau di sini ngono ya. Iya. Memang berawal dari PD itu. Kalau nggak PD ya udah hancur dari dulu. Akhirnya PD itu penting. PD nih sini. Tapi alhamdulillah. Akhirnya kan, nah itu tadi kembali. Aku fokusnya cuma untuk kepengen nekake orderan. Tapi nggak siap tim, nggak siap dengan manajemen yang baik. Akhirnya orderan teko terus, tapi hasilnya hilang terus. Tapi jadi gini, dulu misalkan dulu Dapat 3 sebulan. Sekarang saya dapat bisa menargetkan sebulan 10 gol. Saya tambah lagi sebulan 15 gol. Akhirnya pernah sebulan 40-50 gol. Tapi saya merasa capek saya sama yang dapat 3 itu podo, duitnya podo. Nah itu kesulitan saya. Jadi ya, akhirnya kan dia tetap belajar. Pikiran saya berarti kesulitan aku ya mau nggak siap dengan manajemen keuangan ketika orderan kita membaik. Jadi tapi positifnya kan gini, sebenarnya kalau mau belajar kan positifnya gini. Dulu saat aku orderan sebulan cuma 3, 4, terus kepengen naik menjadi 10 bisa, ingin menjadi 15 bisa, naik lagi menjadi 30 orderan per bulan bisa. Kenapa saat manajemen ini kok suruh menyisakan hasil keuntungan nggak bisa? Yang perlu dirubah mungkin pola hidup atau gimana? Untuk pola hidup mungkin ya hampir sama ya. Ya sama. Kalau saya dibilang boros, ya itu tadi makanya saya insecure dan isin ketika banyak orang yang tanya, Mas, tesnya dong iso sukses iso rame aku dewe guyu. Makanya kalau Mas Hendri ingat pertama kali dengan ke rumah saya, nah itu kan hasil dengan jebak saya. Nah itu kan mungkin teman-teman karena produk saya, karena saya di Sesmat, tapi kan mereka nggak tahu urusan di balik bukunya kan, di balik layarnya seperti apa. Nah itu yang menjadikan bagi saya kesulitan saya jadi di manajemen, dan mungkin dari manajemen yang nggak sehat akhirnya nggak berani untuk membuat tim yang hebat juga. Karena kan kalau kita sebenarnya kalau kita ingin mendatangkan orderan yang bagus ya harus siap tim juga kan sebenarnya. Tapi ketika berkaca manajemen keuangan saya kayak ini, jadi takut. Akhirnya langkah ingin berkembang tali ulur. Nah sekarang orderan 3 sama orderan 30 per bulan itu hasil di kantor berarti sama loh. Ya tetap beda ya mungkin. Capeknya yang beda mas.